desanya berganti, nanti dia masuk nih. Nanti dia masuk nih sebagai pengawas lagi gitu. Nanti ganti lagi, dia masuk lagi nih kayak gitu. Kan lucu, nggak sesuai. Lalu bagaimana dengan penamaannya? Penamaan menggunakan format Koperasi Desa Merah Putih. Ini juga kontroversi juga. Karena kalau di eh, sistem AHU ya, dan juga ada peraturan Menteri Hukum ya waktu itu ya, Permenkumham 14 tahun 2019 itu setiap nama harus ada jenisnya. Jadi harusnya nih di sini bunyinya gini, yang sebelah sini. Harusnya bunyinya gini, Koperasi Konsumen Desa Merah Putih, Koperasi Jasa Desa Merah Putih, atau misalnya di Pemalang itu apa? Koperasi Konsumen Desa Merah Putih Telogorejo. Nah, kayak gitu nama desanya. Ini juga akan rawan dengan nama yang sudah dipakai. Nanti teman-teman begitu ngecek ya, kan Koperasi Desa Merah Putih ini kan 1, 2, 3, 4 ini sama semua kan. Nah, nama desanya itu harusnya nggak cuma satu, nggak cuma satu kata, biar nanti bisa masuk sistem. Tapi nanti dicoba aja. Saya lanjut ke jenis usaha koperasi. Jadi rekan-rekan semua, kita lihat jenis-jenis usaha untuk koperasi Desa Merah Putih. Yang pertama itu adalah sembako, gerai sembako. Dia langsung disebutin nih, gerai sembako gitu. Menyediakan kebutuhan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau bagi desa. Dari sini saja sudah tahu ya jenis koperasinya apa nih. Coba saya mau lempar nanti pertanyaan ini buat teman-teman. Bagaimana cara menentukan jenis usaha koperasi? Kita tahu jenis usaha koperasi itu kan ada 5. Ada konsumen, ada produsen, ada jasa, ada simpan pinjam, ada pemasaran. Nah, ketika di sini sudah tulisannya gerai sembako, artinya teman-teman sudah tahu dong jenisnya apa. Kalau konsumen itu adalah menyediakan kebutuhan untuk para anggota. Ya, jadi yang paling tepat untuk jenis usaha dari si Koperasi Desa Merah Putih ini adalah koperasi konsumen. Kecuali nih, kecuali ini klinik desanya kita naikin nih ke atas, ya, atau logistik yang paling bawah ini dinaikin ke atas. Ini berarti koperasi jasa, ya, koperasi jasa Desa Merah Putih. Sekali lagi, untuk menentukan jenis koperasi itu ditentukan dari ditentukan dari usaha utamanya. Lalu apa aja yang bisa dikerjakan oleh si koperasi Desa Merah Putih? Ada unit simpan pinjam, ya, memberikan layanan keuangan berupa simpanan dan pinjaman dengan bunga rendah, gitu. Mungkin kalau lewat bank nasional atau apa, bunganya mungkin masih tinggi ya, BPR dan seterusnya. Nah, harapannya dengan Koperasi Desa Merah Putih, ini nanti ada semacam fasilitasi untuk pinjaman. Ya, katanya sih Himbara ya, himpunan bank itu akan memberikan loan yang sangat oke lah, yang nanti dikerjasamakan dengan setiap koperasi desa di seluruh Indonesia. Berikutnya apa? Klinik desa. Ini menarik ya, menurut saya ini menarik karena koperasi itu bukan identik dengan klinik gitu. Atau maksudnya usahanya gitu ya. Karena kita tahu kalau di peraturan Menteri Permenkes ya, kalau untuk mendirikan klinik itu bisa harus PT atau CV gitu. Apakah koperasi disebut di situ? Tidak ada. Ya, jadi makanya ini menarik kalau memang nanti koperasi ada usahanya yang bisa menjangkau sebagai klinik, itu tentu terobosan yang bagus. Karena selama ini ya koperasi hanya dilihat sebelah mata. Ya tadi saya bilang masalah rumah sakit. Rumah sakit apa bisa didirikan oleh koperasi? Nggak ada koperasi itu pakai koperasi rumah sakit mana gitu, nggak ada gitu. BUMN, apakah dia bentuknya koperasi? Enggak. BUMN itu PT. Padahal kalau di luar negeri ya Bapak Ibu, kalau di sini kan PLN ya namanya ya. Tapi kalau di luar negeri sana, justru ada beberapa negara ya di Swedia atau di Prancis sana itu listrik ya itu menggunakan koperasi yang untuk pemerintah memilih badan usaha untuk mengelola listrik di seluruh negaranya atau di beberapa distrik itu dia menggunakan koperasi. Bayangkan kalau dia menggunakan sistem koperasi berarti harga listrik per kWh-nya yang nentuin siapa? Pemerintah. Bukan, yang nentuin anggota. Jadi anggota itu
memiliki nih, aku punya keanggotaan di koperasi listrik misalnya. Jadi kalau itu terlalu mahal tuh KWH-nya, yuk kita musyawarah. Nah, sebetulnya badan hukum modern nih yang untuk ke depan, untuk masa depan, menurut saya sih koperasi ya. Karena apa? Disitulah letak ada sosialnya ada. Jadi oke, saya rada nyambung dikit ke social enterprise ya. Badan hukum yang sesuai sebetulnya untuk social enterprise adalah koperasi, Bapak Ibu. Bukan PT, ya, bukan yayasan juga. Yayasan nggak bisa ekonomi, PT nggak bisa sosial, koperasi bisa ekonomi, bisa ke sosial. Ngerti ya di sini ya? Harusnya pemerintah sudah langsung mendorong kalau social enterprise ya maksudnya koperasi. Ekonominya dapat, sosialnya juga dapat. Gitu ya. Lanjut ke logistik dan distribusi. Mengelola distribusi hasil pertanian dan kebutuhan warga desa. Biasanya nih, kalau di desa, logistik dan distribusi ini dikelola oleh tengkulak-tengkulak yang dia itu monopoli. Nah, dengan adanya koperasi ini, ya bukan jaminan juga ya, tapi setidaknya ada niat pemerintah itu bahwa harus dikelola secara profesional, baik itu distribusinya, ya, baik itu logistiknya, itu tidak dimonopoli oleh tengkulak-tengkulak tertentu gitu. Pengawasan dan evaluasi. Yang pertama, pengawasan koperasi ini dimanapun sama ya, koperasi dimanapun juga sama, dilakukan oleh Kementerian Koperasi bersama instansi terkait di daerah. Nah, maksudnya instansi terkait ini adalah Bapermades tadi, Dispermades atau apalah sebutannya di tempat rekan-rekan. Jadi menariknya koperasi desa ini nanti ada dua dinas ya, dua badan. Kalau misal di daerah, kalau misalnya koperasi biasa itu cuma satu dinas koperasi doang yang ngawasi. Nah, kalau koperasi, saya cerita dikit ya, kalau koperasi LKM ya itu diawasi oleh OJK. Nah, kayak gitu-gitu ya. Ada koperasi open loop, ada koperasi closed loop ya. KSP yang open loop itu maksudnya dia bisa melayani non anggota. Jadi udah kayak bank aja. Ya, ini saya cerita di Permen 8 2023 tentang usaha simpan pinjam. Kalau open loop dia menggunakan pengawasan OJK. Tapi untuk koperasi yang closed loop itu masih diawasi oleh dinas atau kementerian koperasi. Banyak sekali KSP yang memilihnya closed loop. Mereka takut kalau diawasi OJK. Ya, ya kita tahu lah, tidak usah ditanya kenapa OJK itu ditakutin oleh para pelaku keuangan. Evaluasi berkala. Jadi setiap koperasi desa ini nanti akan ada penilaian kinerja. Dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Tujuannya apa? Memastikan efektivitas program dan perbaikan berkelanjutan. Makanya ya teman-teman yang hadir pada hari ini, pada siang hari yang hangat ini, saya pastikan kalau teman-teman sudah megang satu koperasi desa, ditelateni. Bahasa Indonesianya apa? Di, di apa ya? Ditelateni gitu ya. Karena apa? Satu koperasi yang rekan-rekan bina dari awal, rekan-rekan pelihara, maintenance gitu ya, bahwa ketika teman-teman pendiriannya lewat teman-teman, ketika nanti ada perubahan juga lewat teman-teman lagi, ya, ketika nanti ada program berkelanjutan dari koperasi tersebut, misal dia memberikan kredit, kan tadi ada USP-nya tuh. Ketika dia memberikan simpan pinjam, PK-nya, perjanjian kreditnya, yang buat siapa lagi kalau bukan Mas Ramzi yang mendirikan gitu. Jadi satu koperasi bisa hidup di situ. Makanya saya kalau ada notaris baru ya, saya selalu bilang pegang satu koperasi dulu deh buat pegangan gitu. Loh kenapa Mas Nanu? Untuk notaris baru kan biasanya nih mereka butuh 1, 2, 3 tahun lah untuk mereka harus survive gitu. Saya selalu menyarankan pegang satu koperasi untuk rekanan gitu. Dari satu koperasi tersebut, nanti dia bisa dapat pendiriannya, bisa dapat perubahannya, bisa dapat pengikatan kreditnya, SKMHT-nya dapat, APHT-nya juga dapat. Ya, oke lah untuk masalah notaris baru dia akan bisa survive untuk itu baru satu koperasi. Belum kalau dia ada 3 koperasi ya. Lanjut, pendanaan dan bantuan. Di awal itu modal dasar dari pemerintah itu langsung dikasih 250 juta. Coba gila sih memang sini. Saya nggak tahu juga ini ya ada yang bilang bancaan gitu ya. Ada yang bilang ini bagi-bagi gitu. Ya sudah kembali lagi itu kontroversi ya. Jadi mereka itu nanti ada dana awal 250 juta, hibah setiap tahun nih. Bantuan operasional tahunan selama 3 tahun pertama itu 100 juta setiap tahun.
Dana pelatihan, wah keren nih. Ya ini Mas Ramzi ini keren nih, ada dana pelatihan. Setiap Mantap, pengurus mantap. itu dapat alokasi untuk pengembangan, ya kayak pelatihan diklat. Jadi kalau ada diklat, ya diklat manajemen. Wait, sebentar. Jadi kalau ada diklat pengembangan atau misalnya dia ikut pelatihan keuangan, ya, dia ikut pelatihan manajemen kompetensi dari pemerintah, itu ada alokasi 50 juta dana pelatihan ini. Ini udah lebih-lebih sekali Bapak Ibu, ya. Misalnya pengurus cuma 3 setahun sekali latihan gitu, dia bisa minimal tuh. Oke, padahal banyak sekali koperasi-koperasi yang butuh loh pelatihan kayak gini nih. Oke, kita lanjut. Pelatihan dan pendampingan. Ada namanya pelatihan manajemen ya. Pelatihan manajemen ini pelatihan pengelolaan koperasi bagi pengurus terpilih selama 2 minggu. Bayangin, free ya pelatihan dan pendampingan ini. Enak banget deh pokoknya. Kalau kita bikin PT, saya sama Sarabji direktur komisaris nih, kita jalan sendiri. Pelatihan ya bayar, ya kan? Tapi kalau dari koperasi, enaknya koperasi gitu, ya. Kalau ada program pemerintah, kalau ada program pengembangan, program pelatihan, ya, mereka punya tuh dana-dana tersebut dan itu diberikan secara gratis. Pembukuan keuangan, ada pelatihan pencatatan keuangan dan perpajakan selama 1 minggu, free lagi. Tinggal datang, duduk manis, ya. Dia dikasih apa pelatihan bagaimana pencatatan keuangan. Memang isunya untuk SDM di desa, bagaimana nih? Siap tidak nih SDM desa bisa melakukan pencatatan keuangan koperasi? Bisa nggak nih ngurusin pajaknya gitu. Nah ini pemerintah nanti akan membuat pelatihan selama 1 minggu. Bahkan usahanya pun didampingin nih, pendampingan operasional usaha oleh ahli selama 6 bulan pertama. Jadi ada ada surat lagi dari Kementerian Koperasi tentang Satgas, Satuan Tugas Pelaksana Koperasi Desa Merah Putih. Nanti saya share juga. Ya salah satunya ada tenaga ahli ini nih, selama 6 bulan pertama dalam pengelolaan usahanya. Bagaimana usaha misalnya distribusi pupuk, dia harus bisa berjalan nih. Itu didampingin tuh. Itu mahal loh, konsultan kayak gitu tuh ya. Konsultan tuh, itu bayarannya tuh mahal. Tapi dari pemerintah, itu dia mendampingkan si tenaga ahli itu selama 6 bulan pertama. Digitalisasi, ini yang tadi Mas Rami sampaikan ya. Ada pelatihan sistem manajemen berbasis TI, teknologi informasi. Jadi yang koperasi yang tadinya pakai buku, ya, yang buku daftar anggotanya pakai kertas, itu harapannya sudah tidak menggunakan seperti itu lagi. Kita tahu di Undang-Undang Cipta Kerja atau yang sudah diperbarui ya, itu buku daftar anggota bisa melalui elektronik nih. Jadi buku daftar anggota itu adalah rohnya si koperasi itu. Maksudnya gimana? Kalau tidak ada buku daftar anggota, ya kita tidak tahu berapa anggota di koperasi tersebut. Dan itu juga penting sekali ketika rekan-rekan menerima perubahan anggaran dasar, harus melihat buku daftar anggota. Sebagai contoh, tadi saya bilang, untuk sahnya rapat anggota, itu biasanya 50+1. Nah, 50+1-nya kita tahunya dari mana? Kalau kita nggak ngerti jumlah anggotanya berapa. 1.000 mas, buktinya mana? Harus minta buktinya loh, jangan percaya aja gitu. Berdasarkan berita rapat anggota telah hadir 700 orang, gini dan bla 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 dan seterusnya. Ternyata buku daftar anggotanya ada 5.000. Nah, quorum nggak tuh? Nah, yang kayak gitu-gitu, yang kadang-kadang jadi sengketa, jadi mangsa empuk gitu ya. Kalau ternyata perubahan anggaran, apalagi terkait dengan perubahan pengurus. Ada dualisme pengurus, yang satu pakai rapat anggota yang di buku daftar anggota, yang satunya tidak. Nah teman-teman pegangannya yang apa gitu. Banyak daerah-daerah di luar Jawa sana, saya pernah di daerah Palembang ya, di Rokan Hulu ya kalau nggak salah, itu juga sama, mereka ada satu pengurus mengkudeta pengurus yang sebelumnya menggunakan anggaran dasar yang dibuat oleh dinas. Yang satunya dia pakai perubahan yang lewat notaris. Wah, mereka tarung tuh, ya kan? Nah,
hal-hal seperti itu sebetulnya kalau kita membaca anggaran dasar yang sah ya, yang mereka punyai, itu sebetulnya tidak akan bisa digugat atau sengketakan tersebut. Ya paling kita turut tergugat aja sih kalau seperti itu ya. Manfaat bagi masyarakat apa ya rekan-rekan? Yang pasti peningkatan pendapatan dan ketahanan ekonomi keluarga. Maksudnya dengan Koperasi Desa Merah Putih ini tentu akan menciptakan lapangan kerja. Pasti itu. Terus yang berikutnya apa lagi? Ya pendapatan. Oh ada koperasi di situ. Ya saya nitip barang ya, saya nitip dijualkan dong. Ini saya punya onde-onde, bukan onde. Saya punya beras nih, tolong dijualkan. Nah, titip gitu. Nanti kan dia bisa berputar roda perekonomiannya. Sosial, penguatan modal sosial dan gotong royong masyarakat Indonesia. Nah, kenapa tadi saya bilang social enterprise itu sebenarnya paling cocok adalah koperasi? Ya ini ya, bahwa modalnya aja gotong royong. Mas Ramsi, saya bisanya 10.000. Oke, saya juga 10.000. Semua 10.000 simpanan pokoknya. Kalau simpanan pokok itu kan harus sama. Oke, sekarang simpanan wajib. Oke, Mas Ramsi, saya 50.000. Mas Ramsi bilang, oh saya bisa 1 juta gitu. Oke, yang lain berapa simpanan wajib? Bayangkan, itu gropioan gitu. Dan itu nggak cuma 1 2 orang. Kalau PT kan cuma 1 2 3 4 orang ya. Tapi kalau di koperasi itu warga desa itu bareng-bareng mengumpulkan modal. Ini aja nggak ada modalnya sebetulnya. Modalnya dari pemerintah ntar ya. Makanya saya bilang, rohnya koperasi, arwahnya koperasi sebetulnya adalah bagaimana kita mengorangkan orang itu. Jadi bukan hanya berdasar duit gitu. Kalau kita pemegang saham PT, berdasarkan mana yang paling banyak duitnya Pak, pemegang sahamnya. Duit kan. Tapi kalau di koperasi nggak gitu. Di koperasi itu adalah musyawarah mufakat, ditentukan dari rapat anggota gitu ya. Jadi one man one vote. Setiap orang punya hak yang sama, equality. Jadi sama persis ya. Tapi ini ada min plusnya. Nah, ada namanya koperasi multi pihak. Oke, mungkin di lain sesi saya akan bahas bagaimana koperasi multi pihak itu. Tapi artinya dengan apa namanya manfaat sosial ini, si koperasi desa ini akan menjadi menarik. Jadi di koperasi desa, di pemerintah desa tersebut tidak melulu KUD, tidak melulu BUMDes. Pemerintah kasih alternatif baru lagi nih, makhluk lagi kan, yaitu berupa Kopdes ini. Bermanfaat apalagi bagi lingkungan, ya. Di Brebes sana ya, saya cerita nih teman-teman. Ada koperasi yang dia itu bergeraknya di relawan untuk dia mendaur ulang. Koperasi bank sampah. Mungkin pasti teman-teman tahu ada bank sampah ya di setiap desa atau setiap RT RW biasanya mereka punya bank sampah. Tapi kan pengelolaannya ya model manual ya, model pencatatan biasa. Itu kalau dikelola ya ada di Sukabumi sana, ada pengelolaan koperasi bank sampah yang dia omsetnya udah bermiliar-miliar. Dari sampah, Pak. Saya yakin kliennya rekan-rekan itu ada yang usahanya rongsok, ya kan? Itu omsetnya gede, Pak. Apalagi yang bank sampah itu kalau udah dikelola, udah diekspor mungkin ya, atau diolah, itu dia nilai ekonomisnya itu tinggi. Jadi pengelolaan sumber daya alam ini akan berkelanjutan di desa-desa tersebut. Ini timeline untuk jadwal implementasi koperasi desa. Maret sampai Juni ini sosialisasi di seluruh desa. Hari ini saya pagi tadi juga ada Zoom dengan Kementerian Desa ya ke seluruh Indonesia bersama Kementerian Koperasi. Jadi mereka itu lagi kejar target untuk sosialisasi nih, ya kan di seluruh desa-desa. Makanya kalau rekan-rekan yang hadir di ILC siang ini punya teman perangkat desa, pemerintah desa, coba ditelepon deh. Maksudnya biar nggak kedaulatan Mas Ramzi misalnya gitu ya, bukan. Jadi karena apa? Pemerintah desa itu sudah punya ancang-ancang nih. Hari ini mereka sudah punya ancang-ancang, oke, saya akan mendirikan koperasi desa. Cuma mereka belum tahu notarisnya siapa. Oke, saya kasih bocoran ini pada akhir sini. Hari ini coba setelah webinar ini, teman-teman segera japri atau apalah ya. Pak, apakah sudah ada sosialisasi tentang koperasi desa Merah Putih gitu? Oh, belum ada Mas Ramsi. Oke, saya perkenalkan, saya Ramsi, NPAK di Pemalang, Pak. Jangan lupa saya, Pak ya. Nanti kalau udah penunjukan itu, Pak. Nah, nggak apa-apa mulai speak-speak dari sekarang. Lebih baik kayak gitu daripada nih. Saya ngomong sama kementerian gini, Pak, seharusnya NPAK udah dipersiapkan sejak gini. Oh iya, kita sudah melalui organisasi. Oke, Pak. Seharusnya langsung nih, Pak.
langsung didistribusikan, atau modelnya mau lewat Pengda kah, ya, atau mau lewat seperti apa? Karena jangan sampai ketika launching si NPAK ini nggak siap. Bayangkan April itu mereka sudah harus berdiri tuh. Kalau Jawa Tengah sendiri itu 1.000 targetnya. Juli sampai Agustus itu pembentukan dan pendaftaran badan hukum. Kenapa ini Juli Agustus? Ini target nasional. Nah, target pilot project itu April ada di Jawa Tengah. September 2025 itu ada pelatihan pengurus koperasi. Oktober 2025, nah ini dananya cair ya, cair-cair bos gitu ya. Cair nih bulan Oktober 2025. November 2025 peresmian koperasi di semua desa. Tapi launching pertama kali nanti di bulan Juli ya, sesuai dengan hari ulang tahun koperasi. Di bulan Desember, ingat tadi ada evaluasi per 6 bulan. Itu akan jatuh di bulan Desember tahun 2025. Itu evaluasi awal program. Nah, tentu teman-teman nanya nih, Mas Anu, itu kenapa pencairan dananya bulan Oktober? Kalau kita bikin badan hukumnya di bulan April, Mei, Juni, itu yang bayar siapa gitu ya? Oke, nanti kita bahas di akhir aja. Ya, ini akhir dari sesi tentang materi saya di Kopdes. Oke, berikutnya saya akan share untuk rambu-rambu ketika kita di AHU online. Sebelum di AHU online, saya share dulu tentang akta ya. Ini adalah draft anggaran dasar koperasi pemasaran versi baru, yang format baru. Format baru itu pasalnya itu lebih sedikit. Dan dia sebetulnya dikhususkan untuk pendirian. Dicatat ya, untuk draft format baru sebetulnya hanya untuk pendirian, bukan PAD. Jadi tidak semua PAD menggunakan ini. Kalau perubahan anggaran dasar, dia sudah akte notaris, maka pasal per pasal saja yang mau dirubah, tidak keseluruhan. Misalnya nih, koperasi di Pemalang, ya, alamatnya berganti, aktenya sudah akte notaris, ya cukup pasal itu aja yang dirubah. Tapi kalau aktenya masih akte bawah tangan, ya kita tahu ya, sebelum tahun 2004 itu akte koperasi dibuat di bawah tangan. Nah, kalau bentuk akte koperasinya masih di bawah tangan, maka rekan-rekan harus penyesuaian keseluruhan pasal. Nah, kalau penyesuaian seluruh pasal, saya sarankan, saya rekomendasikan dengan draft PAD lama. Jangan khawatir, saya sudah share link akte koperasi banyak ke Mas Ramzi. Baik itu pendirian, baik itu PAD, di situ ada semua. Oke, kita bedah satu-satu dikit ya. Kalau kita perhatikan di bagian kepala akta itu tidak menyebutkan NPAK. Sekali lagi, jangan sampai teman-teman membuat akta koperasi di bagian kepala akta disebutkan saya NPAK di Kabupaten Pemalang dengan nomor SK sekian ya. Jangan nanti diketawain sama mahasiswa MKN hukum ya, MKN sorry. Karena apa? Kepala akta itu sudah sesuai dengan UUJN, tidak boleh ditambahin apa-apa lagi. Saya yakin ada beberapa draft yang beredar di luar sana yang kepala aktanya menggunakan SKNPAK di sebelah sini biasanya. Oke, lanjut ke bagian bawah. Yang disebutkan di sini ini adalah biasanya adalah kuasa. Ya. Misalnya pendiri koperasinya ada 50, yang diberikan kuasa ada 3, maka yang ditulis di sini adalah 3 orang. Oke, coba dicatat ya, tolong dicatat ini. Bahwa untuk pendirian koperasi, kuasanya minimal 2 orang. Saya ulangi, untuk pendirian koperasi, kuasanya harus minimal pendirinya adalah, untuk yang menghadap notaris adalah 2 orang. Nggak bisa pendirian yang menghadap notaris cuma 1 orang. Dasarnya adalah Peraturan Menteri Koperasi nomor 9 tahun 2018. Ya, di bab pasal 1 ya tentang penjelasan-penjelasan. Di situ tulisannya gini, kuasa pendiri itu adalah berasal dari pendiri, dari beberapa orang ya. Kuasa pendiri adalah beberapa orang dari pendiri. Jadi kalau kuasanya ternyata yang hadir tetangganya misalnya, pendirinya ada 9, oke? Ternyata dia memberi kuasa ke bukan orang dari pendiri, maka itu nggak bisa.
Ya, peraturan menterinya menyebutkan tidak boleh. Harus dari unsur pendiri lah yang menghadap ke notaris. Dan itu minimal 2 orang. Menurut keterangannya mereka bertindak sebagai jabatan ketua sekretaris dan bendahara, oke, seterusnya. Nah ini, yang dihadiri, jadi rapat, nah ini berarti harus ganti nih di bagian ini. Rapat musyawarah desa, ya, atau langsung aja berita acara musyawarah desa. Nah kayak gini, ini kita hapus. Mau dikasih musyawarah desa pendirian, nah gini koperasi, mau ditambah desa merah putih dan seterusnya gitu ya, itu nanti dikasih. Tapi penyebutan berita acara musdesnya itu harus muncul, yang dibuat di bawah tangan tertanggal sekian sekian bertempat di yang dihadiri oleh. Nah, saya tanya nih, apakah di sini harus tercantum namanya atau komparisi si para pendiri? Kan misalnya pendirinya di desa itu ada 200 orang, Pak, 100 orang, mereka hadir semua pada saat musyawarah desa. Ya, ada yang berdasarkan kuasa yang dihadiri oleh 30 berdasarkan kuasa yang hadir yang dihadiri oleh 500 orang, tapi namanya nggak disebut. Dicatat ya, Undang-Undang 2592 pasal 8 itu wajib mencantumkan nama pendiri dalam anggaran dasar. Jadi kalau misalnya rekan-rekan di sini tidak ada nama para pendirinya, aktanya tidak sesuai dengan undang-undang. Oke, mau berapapun orang pendiri, mau itu 100 orang kek, mau itu 50 orang kek, mau cuma 9 orang kek, semuanya harus dicatat dalam anggaran dasar. Karena kalau tidak, maka tidak sesuai dengan undang-undang. Lanjut ya, di sini berarti poinnya adalah kalau ada tulisan pendirian melalui rapat anggota pendirian itu tolong diganti sebagai musdes, musyawarah desa. Mas Manu, izin sekalian Ya, mumpung fokus di sini. Itu misalnya di dalam situ disampaikan bahwa pendiri sebagaimana lampirannya boleh ya? tidak boleh. Nggak boleh ya? Harus masuk ya? Ya, sorry, ini Mas Ramzi. Bukan, Pak Ahmad. Oh, oh iya ya, oke oke. Jadi kalau makanya dibuka dulu pasal 8 Undang-Undang 2592. Pertanyaan saya, lampiran apakah merupakan satu kesatuan dengan akta atau anggaran dasar? Kan gitu. Apakah lampiran KBLI, kadang-kadang kan ada nih KBLI-nya dilampirkan gitu. Apakah itu merupakan satu kesatuan dengan anggaran dasar kita? Akta, ya. Itu kan terpisah. Sedangkan dalam Undang-Undang 2592 pasal 8 bunyinya adalah sekurang-kurangnya anggaran dasar memuat tentang satu, nama pendiri, dua, tiga, empat, seterusnya. Gitu ya. Jadi wajib dicantumkan dalam anggaran dasar. Kalau poin saya adalah kalau itu banyak, honornya juga harus banyak. Gitu ya. Makin banyak pendirinya, makin senang. Karena teman-teman kan harus nyatet nih komparisinya juga di situ. Oke, saya lanjut. Koperasi ini bernama, nah ini nanti diganti ya di sebelah sini, batik. Nah ini saya bilang nih, harus ada jenisnya. Saya tidak tahu, dari Kementerian Koperasi bilang, nanti akan ada penyesuaian sistem gitu. Jadi jenisnya itu nanti tidak ada Pak di sistem AHU. Nggak mungkin, karena Permenkumham 14 2019 menyebutkan harus ada jenis. Jenis kan ini bisa diganti juga dengan konsumen misalnya. Atau mau diganti dengan jasa. Nah kayak gini nih. Oke, nah di sininya dia baru desa merah putih eh, Margo Rejo misal. Nah seperti ini. Oke, tapi di surat edaran ini kayak gini nih. Nah, oke, saya belum tahu. Mereka bilangnya sistemnya nanti mau dirubah. Saya bilang nggak mungkin. Kalau mau peraturan menterinya yang dirubah gitu. Kalau peraturan menteri dirubah, kita tahu nggak secepat kilat itu juga kali sampai bulan April Mei ini udah launching gitu. Dan untuk selanjutnya dalam anggaran koperasi jalan, oke, ini alamat harus lengkap ya. Jadi alamat koperasi itu nggak bisa koperasi ini berkedudukan di Kabupaten Tegal, itu nggak bisa, nggak boleh. Dibaca juga pasal 8 Undang-Undang 25 tadi, itu kedudukan alamatnya harus lengkap ditulis. Ya ini menguntungkan kita nih. Saya bilang menguntungkannya apa ya? Kalau dia bergerak sedikit ke tetangga sebelah bangunannya, dia harus ubah anggaran dasar, gitu ya.
Koperasi mempunyai wilayah keanggotaan ada 3 ya teman-teman, ada lintas provinsi, kabupaten, dan dalam kota atau kabupaten ini juga harus diisi. Nah ini juga masih kontroversinya gini, ini kan koperasi desa, ya berarti anggotanya apakah harus dari satu desa tertentu atau bisa ke yang lain gitu. Karena wilayah keanggotaan itu cuma ada 3, tidak ada wilayah keanggotaan desa tuh nggak ada gitu ya. Koperasi dapat mendirikan seluruh tempat pelayanan sesuai dengan wilayah keanggotaan. Ini juga menegaskan sebetulnya dengan pasal ini di PT juga ada, yayasan juga ada. Sebetulnya tidak perlu pakai akte buka cabang ya. Tapi kalau teman-teman mau dapat honor ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tapi bukan wajib gitu ya prinsipnya. Jangka waktu ya jangka waktu bisa terbatas atau tidak terbatas. Kalau terbatas nanti di sini ditulis berapa tahun. Oke, perpanjangan jangka waktu dan seterusnya. Oh ya, saya mau sebentar ke jangka waktu. Teman-teman kalau menerima PAD atau perubahan anggaran dasar, nanti kan akan terima nih PAD KUD ya. Perubahan anggaran dasar KUD Minatani menjadi Koperasi Desa Merah Putih misalnya gitu. Itu tolong dilihat jangka waktu yang ada di anggaran dasar. Di daerah Jogja ya, yang Jogja dan sekitarnya lah, itu kadang-kadang ada koperasi yang pakai jangka waktunya sudah habis. Misalnya nih, koperasinya hari ini menghadap Mbak Yujun misal. Mbak, saya mau PAD nih. Oke, saya mau pengikatan kredit. Saya pinjam uang nih koperasinya ke bank BCA contoh. Ternyata di anggaran dasar jangka waktunya itu sudah habis. Habisnya bulan kemarin. Oke, jadi kalau jangka waktu ini sudah habis, maka dia akan membubarkan diri sendiri. Pasti ada pasal itu, ya. Maksud saya gini, jangan sampai teman-teman melakukan perbuatan hukum kalau jangka waktu si badan hukum tersebut sudah habis. Apakah ada Mas Danu yang seperti itu? Ada, gitu. Jadi ada koperasi yang jangka waktunya habis, tapi dia terima pengikatan kredit 1 miliar. Beli aset, oke semua tuh, lolos semua, ya. Balik lagi, filternya sebetulnya ada di kita tuh itu, ya. Filter pengesahannya ada di kita. Mau itu balik nama, apa beli aset ya, itu kan ada PPAT di situ. Harusnya PPAT-nya juga ngecek dong anggaran dasar koperasinya. Dia pengikatan kredit, notarisnya nggak ngecek, ternyata sudah habis jangka waktunya. Sah atau tidak tuh kalau gitu? Ya, ada caranya ya. Nanti kita sampaikan. Maksud tujuan, nah ini KBLI ya. Kalau memasukkan usaha ada di sini nih. Nah, yang poin yang pasal 3 ayat 1 ini adalah eh, yang utama ya. Yang nomor 2 ini yang bisa tambahan. Tapi sebetulnya ya teman-teman, koperasi ini nanti sudah tidak ada usaha utama, tambahan, dan pendukung lagi. Karena kayak PT kan juga tidak ada usaha utama apa, tambahan apa, pendukung apa, kan nggak ada. Cuma ya itu usahanya PT ya itu. Nah, koperasi nanti akan menuju arah sana. Cuma ini belum, baru aktenya doang. Ini di aktenya doang, di sini sudah termaksud, misalnya di sini usaha utamanya minimarket, contoh. Nah, kayak gini. Terus dicatat semua. Oke, modal awal ya. Modal awal ini SPSW, hibah kalau ada. Ingat, kalau ada hibah berarti harus ada akta dan surat hibah. Jangan sampai nulis hibah tapi kita tidak ada suratnya. Karena itu wajib. Di Permenkop 9 2018 bunyinya setiap hibah itu harus dilampirkan akta atau surat di bawah tangan. Jadi bisa pakai akta notaril ya kalau ada hibah. Dan ini nanti totalnya aja nih sebesar berapa rupiah. Oke, lanjut ya. Keanggotaan koperasi, anggota ini sebentar. Nah, teman-teman nanti kalau ada simpan pinjam, ALB ini dihapus. Dicatat ya, kalau koperasi ada simpan pinjamnya, baik itu KSP atau USP, itu harus dihapus luar biasanya. Yang ini, ya. Karena draftnya ini masih draft lama. Mana tadi? Oh ini. Mana tadi? Nah inilah, ini ya pokoknya ya, luar biasa. Hilang. Ya ini aja.
Sekali lagi kalau simpan pinjam tolong ini dihapus. Permen 8 2023 ya, Permenkop 8 2023. Ini tentang USP, usaha simpan pinjam. Tidak ada anggota luar biasa lagi untuk usaha simpan pinjam. Lanjut. Perhatikan, keanggotaan berakhir apabila meninggal dunia. Jadi untuk koperasi tidak ada ahli waris. Tidak ada, Mas, itu pengurusnya meninggal nanti yang menggantikan anaknya gitu, nggak ada. Mas, itu anggota ibu orang tua saya anggota di koperasi A gitu, meninggal, maka ahli waris saya menggantikan gitu. Nggak ada kayak gitu. Jadi mereka langsung berakhir tuh status anggotanya. Kalau mau jadi anggota dia tinggal daftar aja gitu. Ya, lanjut kewajiban. Oke, dan seterusnya ini sudah ya, nanti kita masuk ke sistem dulu ya. Ini udah tinggal 20 menit. Saya izin masuk sistem, Mas Ramzi. Monggo, monggo Mas Anu. Oke, aplikasi koperasi itu ada di web AHU seperti ini, dia di bagian sini. Nah, oke, kita klik AHU koperasi. Perhatikan di sini, notaris yang mempunyai akses ke aplikasi pengesahan ini hanyalah notaris NPAK saja. Jadi kalau teman-teman belum punya SK NPAK, diharapkan untuk segera mengurus SK NPAK. Ya kecuali nggak mau ngerjain koperasi ya nggak wajib juga. Mana yang mau aja gitu ya. Username-nya ini username AHU seperti biasa ya, Yulistia seperti ini, lalu tinggal klik login, nanti masuk ke tampilan seperti ini. Diperhatikan di sini pesan nama, pendirian dan perubahan. Tidak ada menu pembubaran ya. Rekan-rekan jadi kalau menerima konsul dari klien, Pak saya mau membubarkan koperasi dong lewat Pak Ramzi gitu. Jawabannya adalah sebetulnya ya jawabannya adalah Pak kalau pembubaran itu ranahnya dinas koperasi Pak. Jadi Bapak cukup rapat anggota, nanti hasil rapat anggota pembubaran diserahkan ke dinas. Gitu. Makanya di sini kan tidak ada menunya. Coba kita ke menu transaksi di sini. Saya di daftar transaksi pendirian. Perhatikan ini, nomor induk koperasi itu otomatis sudah akan langsung tercipta nih. Nah, seperti ini. Jadi nomor induk koperasi itu otomatis. Nah, tuh lihat tuh. Terbentuk kan? Tuh, udah tercipta ya. Tidak melalui apa-apa. Memang nomor induk koperasi ini zaman dulu ya, itu yang buat adalah dinas melalui sistem ODS. Tapi sejak era Permenkumham 14 2019, maka NIK itu langsung diproduksi ya, di-create oleh Kementerian Hukum langsung. Jadi akan muncul. Ini tampilan untuk transaksi pendirian. Kita coba masuk ke pesan nama. Nah, jenis koperasi ini tadi yang saya sampaikan ada 5. Oke, saya kasih clue-nya aja yang langsung. Yang sering keliru, yang sering teman-teman NPAK sering keliru adalah ketika teman-teman memilih koperasi jasa. Coba kita klik ya, koperasi jasa. Tung. Nah, dia muncul jasa TKBM. TKBM itu adalah tenaga kerja bongkar muat. Jadi kalau jasa TKBM ini hanya ada di pelabuhan. Pasti tahu ya kalau di pelabuhan itu kan ada kuli panggul gitu ya, terus tenaga kerja lah kasar ya yang ada di pelabuhan. Itu mereka tergabung dalam satu koperasi jasa TKBM. Jadi sangat aneh ya kalau teman-teman memilih jasa TKBM ini, tapi usahanya jasa rental mobil gitu. Karena mungkin ketidaktahuan atau bahkan yang mengisi mungkin stafnya ya. Ya saya yakin kebanyakan notaris yang mengisi ahunya adalah stafnya. Nah, Mas Ramzi protes, "Oh, saya ngisi sendiri." Ya nggak apa-apa, tapi kan rasionya pasti kecil yang notaris ngerjain sendiri gitu. Nah, harapan kita ya kalau sambil mengisi gini, itu tolong dicek lagi sama notarisnya. Kalau nggak di print screen aja atau di print ya. Ini kan screen ini bisa di print pakai kertas. Nanti rekan-rekan notaris bisa checklist ya. Oke, ini sudah betul, ini sudah betul gitu. Karena kalau ini kita lanjutkan ya, maka akan ini misalnya namanya Mina, Mina Jaya Sejati Sejahtera. Nah, nanti previewnya kayak gini nih. Koperasi Jasa TKBM Mina Jaya Sejati Sejahtera. Bayangin,
kata TKBM-nya masuk tuh. Harusnya tidak TKBM. Maka dari itu, di sini dipilihlah yang non TKBM. Nah, nanti bentuknya kayak gini. Nah, dari sistem sendiri memang ketika kita nginput nginput apa? Nginput jasa, dia langsung muncul koperasi jasa TKBM-nya dulu. Nah, misalnya nih produsen saya ganti ke jasa. Yang muncul di sistem itu koperasi jasa TKBM, bukan jasa non TKBM-nya dulu. Tapi kalau diklik dia akan langsung muncul jasa TKBM. Oke, ini masih nge-lag. Nah, udah. Oke, ini saya ganti dulu non TKBM. Nah, saya ilustrasikan ini koperasi Desa Merah Putih. Jadi kalau seperti ini, maka nama koperasi yang diinginkan koperasi jasa Desa Merah Putih Margu Rejo. Nah, ini nggak bisa gini juga kalau nanti ada desa yang sama, ya pasti dia akan apa bentrok namanya ya. Paling nggak ditambah satu dua kata lagi. Koperasi Jasa Desa Merah Putih Margorejo, mungkin kecamatan Bundi. Nah, contoh kayak gini. Contoh ya. Coba perhatikan sampai detik ini pun belum ada sistemnya yang menghapus jenis. Tuh, jenisnya muncul, ya kan? Sedangkan yang tadi pemapar saya itu tidak ada jenisnya karena itu surat edaran. Pola pengelolaan bisa konven atau syariah, kan? Nah, kayak gini. Kalau syariah, maka harus ada dewan pengawas syariahnya. Model koperasi tidak usah diutak-utik ya, tidak multi pihak aja. Kalau mau multi pihak, tentu kliennya teman-teman lebih tahu tentang multi pihak biasanya. Terus kita klik cari. Nah, ngeheng. Akhirnya error. Tuh, lihat tadi. Nggak bisa. Nih ya, saya malah buka ini. Tuh, lihat udah 80.000 tuh. Ini kok nggak bisa? Akhirnya mungkin lagi nggak bisa dipesan nih. Oke, coba ke NIK. NIK bisa, iya web ahunya down. Ahunya nggak bisa dibuka. Oke, sambil menunggu ahunya, saya perkenalkan juga ini web nik.kop.go.id. Jadi ini adalah web Kementerian Koperasi. Semua koperasi di seluruh Indonesia ada di sini. Kalau teman-teman bisa sambil praktek, dipraktekkan ya, bisa mencari namanya di sini. Oke, cuma mereka tidak ada NIK-nya. Contoh misalnya di sini jasa wilayah kooperasinya misal di Jawa Tengah. Oke, saya enter cari. Misalnya ini Koperasi Angkutan Usaha Jasa Bersama. Ini salah satu fasilitasi program pemerintah tentang kooperasi angkutan darat. Jadi kalau teman-teman pernah melihat angkutan umum ya, angkutan umum di bagian kaca belakang itu ada logo koperasinya, maka si angkutan itu pasti salah satu anggota dari Koperasi Angkutan Darat atau biasa disingkat Kopranda ya. Kopranda itu fasilitasinya apa? Fasilitasinya itu kalau misalnya pajak kendaraan, misalnya nih mobil angkutannya itu setiap tahun dia harus pajaknya 1 juta, itu nanti berkurang jadi 700.000 dia bayarnya. Oke, itu menarik sekali dan semua driver angkutan umum biasanya dia salah satu dari anggota koperasi tersebut. Oke, kita bisa melihat data koperasi ini secara gratis. Kalau di Ahu kita harus bayar kan? Nah, kalau di webnya koperasi ini tidak perlu bayar. Di dalamnya tinggal klik nomor satu ini. Nah, angka satu kita klik. Nggak bisa. Iya.
Ya, nah kita bisa melihat tanggal badan hukumnya tahun berapa. Nah ini dia dari tahun 88 nih koperasinya. Undang-undang kita aja udah terbit, belum terbit nih. Undang-undang kita kan 92 ya, 2592. Dia tanggal badan, berarti dia pasti aktenya masih akte bawah tangan ini. Itu masih akte dinas. Nah, kita bisa kayak model dokter ya, kalau ada klien koperasi datang, ya kita buka laptop, buka HP, Pak sebentar Pak, saya cek dulu data Bapak. Nah, kan keren kan? Oh, Bapak alamatnya di ini ya Pak, Jalan Pahlawan ya Pak, nomor 12. Wah, notarisnya belum saya kasih kok udah tahu duluan gitu. Nah, itu kan meningkatkan nilai jual ya si notaris ini. Oh, Bapak ternyata jenis koperasinya konsumen. Oh, tahu dari mana Mas? Ya, saya tahu Pak gitu. Saya serba tahu gitu. Nah, cuma coba perhatikan NIK-nya ini di close. Nah, kalau si koperasi itu aktif, pasti dia tahu NIK-nya. Tidak mungkin koperasi aktif nggak ngerti NIK-nya. Tapi kalau dia koperasinya tidak aktif, tidak pernah laporan, RAT juga nggak pernah, usahanya juga nggak ada, pelang koperasinya nggak pernah dipasang, saya yakin NIK-nya mungkin juga belum tentu dia punya. Gitu. Bagaimana kalau ada XXX gini, teman-teman bisa menanyakan ke dinas tempat. Bu, berapa sih NIK-nya koperasi ini? Oh, ada apa, Mas? Koperasi ini mau melakukan PAD. Itu. Apakah ada sengketa atau tidak, Bu? Tidak ada, Mas. Aman, lanjutkan. Karena kalau ada sengketa, baik pidana atau perdata, maka si koperasi tersebut tidak bisa melakukan PAD. Ya, lanjut. Jumlah anggota juga. Nah, ini juga. Tapi jangan jangan terlalu percaya ya dengan data ini. Tetap harus pegang yang buku daftar anggotanya. Buku daftar anggotanya mana Pak? Gitu. Kebanyakan sih beda ya. Jadi input yang di sini itu kadang-kadang tidak real time, tidak sesuai dengan data fisiknya, data aslinya yang ada di koperasi. Karena yang menginput data ini adalah teman-teman dinas dan terhitung saya lupa bulan kapan itu koperasi sendiri juga sudah bisa menginput berapa jumlah anggotanya, jumlah anggota pria berapa, wanita berapa. Pengurus pengawas. Nah, kalau misalnya teman-teman terima pengikatan kredit ya, setidaknya ini membantu di awal gitu. Kan nanti cross check nih. Jadi kalau perubahan pengurus pengawas kan harus disahkan dalam rapat anggota. Nanti kan diminta. Hari ini Mas Ramsi selaku ketua koperasi Pemalang datang ke saya nih, notaris, mau pengikatan kredit. Saya bilang, Bapak sah nggak mewakili koperasi gitu? Saya sah Pak. Ini Pak, berdasarkan berita rapat anggota Pak. Bentar, saya cek dulu ya. Nah, teman-teman bisa ngecek kayak gini. Oh, namanya, loh kok bukan Ramzi tapi Hilma gitu. Pak, ini kok beda datanya. Nah, kalau beda seperti itu, teman-teman harus cross check ke dinas. Nah, yang menginput di sini adalah dinas. Yang Mas Ramzi bawa itu adalah faktanya. Yang sebenarnya mungkin terjadi ya itu gitu. Cuma sama dinas belum diinput. Nah, itu ya. Coba kita lihat ahunya udah benar belum? Nah, sudah. Nah, tadi yang saya isi udah hilang. Ya, masih ada 7 menitan lagi. Loh, kok sini? Ini. Nah, kita nomor pesen namanya ya, kita langsung aja masuk ke pendirian. Saya masukkan kode pesan nama, cari. Nama koperasinya diperhatikan, centang semua, lanjut. Oke. Nah, coba diperhatikan di wilayah keanggotaan. Ini yang salah keliru nih sama teman-teman NPAK. Tadi kan kita tahu ya, wilayah keanggotaan itu ada 3, ya, kabupaten, provinsi, dan nasional. Taruhlah kata hari ini kita disuruh ngerjain koperasi provinsi, ya. Nah, yang nginput di SK, nginput di AHU, mungkin bukan kita, tapi staf kita misalnya. Begitu dipilihnya gini, oke Pak, kita koperasi provinsi Pak. Nah, dia pilihnya gini,
Oke, jatuhlah nasional kan. Harusnya dia milihnya ini. Ini yang pertama. Oke, lanjut dulu. Provinsi ini saya pengen menegaskan bahwa provinsi dimanapun NPAK bisa membuat sepanjang menghadap. Kalau saya sama Mas Ramzi bisa tanda tangan dimanapun di Jawa Tengah. Tapi kalau saya geser dikit ke Cirebon, tanda tangan di sana saya nggak boleh. Tapi kalau koperasi Cirebon datang ke Tegal, ya itu boleh. Ya, tanda tangan di depan saya di sini. Itu. Notaris, tanggal rapat. Tanggal rapat ini tidak ditentukan jangka waktunya. Misalnya nih, tanggal rapat, rapat pembentukannya, musdesnya misalnya 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu, atau bahkan 1 tahun yang lalu, maka tetap bisa diinput di sini, di tanggal rapat. Tidak kayak RUPS ya, itu kan udah jelas. Tapi kalau di koperasi, mau tanggalnya berapapun itu bisa diinput. Yang penting tetap hati-hati, tetap waspada, tetap memperhatikan kaidah-kaidahnya. Contohnya, ternyata ada di situ ada pemberian kuasa nih. Nah, meninggal, maka gugur. Artinya berita rapat anggota yang dibuat pada saat 1 tahun yang lalu itu tidak bisa dipakai. Aktivitas usaha ini menginput KBLI-nya. Lanjut, modal koperasinya ini yang tadi saya bilang langsung totalnya aja, hibah, periode kepengurusan, dan seterusnya. Oke, rekan-rekan, tinggal 5 menit lagi saya masuk ke menu perubahan anggaran dasar. Di sebelah sini ada menu perubahan. Saya klik. Nah, perhatikan. Di sini harus menginput 4 item ya. Nomor induk koperasi, nomor SK terakhir, nama koperasi, dan nama notaris terakhir. Di situ terlihat jelas bintang merahnya itu hanya ada di nomor 1, 2, 3. Nama notaris terakhir kenapa tidak wajib diinput? Karena anggaran dasar koperasi ada yang belum akte notaris. Nah, saya bilang nih, ada teman kita ya, ada teman kita, dan itu nggak cuma 1-2 orang, banyak. Itu karena dia merasa, oh ini tidak ada ahunya nih. Oke. Oh, anggaran dasarnya masih yang tahun 80 nih. Maka kan nggak ada nama notaris terakhir di sini. Ini kan nggak ada nih. Akhirnya dia pakai model kayak pencatatan di CV. Oke, ini saya bikin pendirian baru gitu. Nah, itu keliru besar. Harusnya dia mengecek dulu di webnya NIK ini. Di web NIK ini kita bisa cari dulu nih namanya apa koperasinya. Koperasinya misalnya apa, koperasi sawit misal. Kalau di sini ada, berarti sudah berbadan. Nah, ada nih ternyata koperasi Pancasawit, berarti sudah berbadan hukum. Jadi nggak perlu dibuat pendirian baru lagi gitu, ya. Dan ini nggak cuma 1-2 Pak. Ini banyak teman NPAK yang melakukan kayak gini. Akhirnya di menu koperasi yang ini, menu ODS ini, menu NIK, koperasi Pancasawitnya itu jadi 2. Yang satu pendirian tahun 2025, yang satu badan hukum tahun 2014. Nah, akhirnya kan ada yang harus dihapus salah satu. Oke, yang kacaunya lagi, ini yang di daerah Palembang sana kalau tidak salah. Yang kacaunya lagi, dua-duanya berjalan tuh. Yang satu pakai pengurus baru, yang satunya pakai pengurus lama. Ya, dua-duanya juga bertengkar akhirnya. Kita mana yang sah gitu. Ini kenapa? Ya saya dasarnya SK Menteri nih. SK Menteri Hukum ada nih. Ya, yang dibuat oleh notaris A. Padahal itu dia salah kamar. Harusnya dibuat PAD di sebelah sini, tapi dia dibuat pendirian karena ketidaktahuan. Maka dari itu jangan sampai ini apa tadi istilahnya pelanggan ILC itu jangan sampai melakukan hal tersebut. Karena kalau itu terjadi, menghapusnya tuh susah banget. Cara menghapus yang tadi keliru itu harus pakai surat ke Kementerian Koperasi dulu. Minta rekomendasi. AHU itu tidak mau merubah atau menghapus sebelum ada rekomendasi. Rekomendasinya itu susah, Pak. Bukan susah karena nggak mau tanda tangan, ya karena prosedural gitu. Proseduralnya masalahnya di 2 kementerian. Satu di Kementerian Koperasi, satunya di Kementerian Hukum. Bakal lama banget itu terjadi, ya. Oke, cara memasukkannya saya memasukkan dengan yang sudah saya siapkan. Ini contoh aja ya NIK-nya. Cara memasukkannya harus copy paste aja, jangan diketik ulang. Nah, seperti ini, terus nomor SK.
Oke, nomor SK. Terus nama koperasi, mana tadi? Nama koperasi, ya, di copy paste. Terus masuk sini lagi. Nah, nanti tampilannya kayak gini nih, teman-teman. Nama notaris terakhir nggak perlu diisi, ya, lewatin aja. Kita klik cari. Nah, sudah masuk tuh, ya, sudah masuk di situ. Perubahan anggaran dasar ada dua, 1 menit lagi nih. Perubahan anggaran dasar ada dua, perubahan yang disahkan, lihat, dan perubahan yang dilaporkan. Perubahan yang disahkan hanya ada 3, bidang usaha, penggabungan, pembagian. Nah, bidang usaha contohnya apa? Ya, nambah KBLI, update KBLI, berubah dari konven ke syariah, itu bidang usaha. Kalau penggabungan, 2 koperasi jadi 1. Atau ada koperasi B pengen bergabung dengan koperasi A, itu penggabungan. Pembagian, ini juga sebetulnya Permen 8 2023 mewajibkan koperasi yang ada USP-nya yang sampai dengan asetnya 15 miliar, USP-nya itu harus keluar. Itu namanya pembagian. Jadi USP yang ada di dalam, dia harus keluar. Karena faktanya koperasi konsumen tapi punya USP, USP-nya pasti lebih besar. Karena yang bergerak adalah USP-nya. Nah, USP itu kalau udah sampai 15 miliar asetnya, dia harus keluar dari koperasi itu. Oke, kalau pembagian seperti ini, teman-teman akan dapat 2 job. 1, PAD koperasi yang lama, 2, pendirian koperasi yang baru. Pelaporan, ya, ini ada misalnya kedudukannya ganti dari Tegal ke Pemalang, ya, ini berarti masuk ke PAD yang dilaporkan. Alamat ganti, pengurus pengawas juga ada di sebelah sini, cuma ketutup ya. Nah, lalu klik lanjutkan. Oke, baik, mungkin itu saja pemaparan dari saya, rekan-rekan semua. Semoga tidak menjadi dongeng di jam siang seperti ini. Semoga saya nggak mendongeng sendiri ya. Nanti bisa dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Mas Ramsi. Baik, Mas Anu, terima kasih banyak. Izinkan saya memberikan tepuk tangan, Mas, melalui media Zoom ini. Sekali lagi, Mas Anu ini sudah seperti duta koperasi Indonesia ini, Mas Anu. Luar biasa, Mas Anu. Biasanya saya dengerin khotbah Jumat itu 15 menit saya udah ngantuk, Mas Anu. Ini sampai selesai saya masih melek padahal bulan puasa, Mas. Mas Anu, ini sudah banyak pertanyaan, tapi mungkin saya sedikit berdiskusi sebelum masuk ke pertanyaan para audiens webinar. Mas Anu, dengan konsep perintah dari negara untuk membuat 70.000 koperasi, bahkan 80.000 koperasi, Mas Anu. Tadi saya lihat negara sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Memang isunya itu pasti SDM, tapi ternyata ada pembimbingan, ada pembinaan SDM. Isunya memang digitalisasi, infrastruktur di desa, kita tahu sendiri. Yang kota aja masih banyak yang bingung, apalagi desa. Tapi ternyata juga sudah disiapkan untuk dana-dana tadi, bahkan termasuk perpajakan dan lain sebagainya. Mas Anu, apakah, koreksi saya kalau saya keliru Mas Anu, dalam akta koperasi nanti, akta-akta koperasi yang mengikuti konsep ini, 70.000 koperasi merah putih, apakah boleh kita perketat dalam akta Mas Anu? Contoh, tadi akan ada dana 250 juta sebagai modal, 100 juta sebagai dana setiap tahunnya, hibah setiap tahunnya. Kemudian 50 juta untuk dana pembinaan. Ketika ini sifatnya perintah dari negara, maka tidak boleh disalahgunakan dana-dana tadi, Mas Anu. Artinya, apakah dalam akte kita boleh menuangkan termin tadi? Sebagai modal 250 juta kita harus aplikasikan, kemudian 100 juta setiap tahun harus ada bentuk hibahnya seperti yang tadi Mas Anu sampaikan, hibah tertulisnya. Kemudian 50 juta sebagai pembinaan, perlukah di akta kita tulis wajib mengikuti pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, karena sudah ada dana taktis 50 juta yang sifatnya akan digelontorkan. Apakah secara akta kita bisa buat seketat itu, mengingat berkaitan dengan efektivitas dan keberlanjutan si koperasi ini? Kita tahu lah KUD dan sebagainya banyak yang sudah mati dan seterusnya, tidak berkelanjutan. Apakah bisa demikian, Mas Anu? Pertanyaan bagus nih Mas Ramzi ya. Jadi
kita mengamankan nih. Oke, jadi prinsip yang pertama adalah akte kita itu kan akte notaris itu tidak ada yang baku sebetulnya. Semuanya kan berdasarkan kesepakatan ya. Jadi kalau memang si para pendiri sepakat untuk mencantumkan poin-poin yang tadi Mas Ramzi sampaikan, ya itu boleh-boleh aja. Ingat, ketentuan di pasal 8 Undang-Undang 2592 itu yang wajib dicantumkan. Nah, kalau ada yang tidak wajib dicantumkan, tidak wajib mau dicantumkan, bagaimana? Ya boleh-boleh aja. Kan itu ada prinsip hukumnya. Jadi boleh kita cantumkan sedetail itu. Tapi tentu kita juga harus memperhitungkan kalau itu nanti ada perubahan hibahnya. Contoh, misal hibah tahun ketiganya nggak jadi 50 juta, tadi berapa? 100 juta misal. Berubah jadi 200, berarti PAD lagi dong. Ya Ya, kan? Itu untung di kita aja berarti kan. Nah, maksud saya ya. itu, perubahan itu juga harus dimengerti. Jadi artinya sebetulnya boleh Mas Ramzi kita menginisiasi sendiri. Yang penting si para pihak sepakat untuk dilakukan perubahan tersebut. Baik. Saya persilahkan pada para audiens, tadi sudah ada yang raise hand. Silahkan langsung saja buka open mic ya, yang sudah raise. Ibu Dwi Aryani yang sudah raise hand. Silahkan Ibu Dwi Aryani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Mas Ramzi dan Mas Ranu. Izin menanyakan nih, saya kebetulan MPAK di Bangka Belitung. Sudah jalan 5 tahun lah MPAK di Bangka Belitung. Dan banyak juga di sini koperasi-koperasi desa ya yang sudah kita bentuk seperti koperasi produsen, konsumen sebagainya. Dan saya adalah yang pertama, karena sudah ada koperasi sebelumnya, misalnya ya mereka sudah berdiri 3 tahun lalu dan akan di penyesuaian dengan koperasi merah putih ini, gitu ya. Masukkan tuh. Koperasi merah putih ini. Jadi apakah harus disesuaikan dengan 4 bidang tadi tuh Mas? Yang klinik ya kan, toko kelontong dan sebagainya. Apakah harus menyesuaikan dengan KBLI 4 yang tadi bidang usahanya? Terus yang kedua, untuk mengenai tadi Mas ya, saya agak tertarik ya mengenai yang anggotanya ratusan bahkan ribuan orang itu, kan nggak mungkin kita harus ditulis semua nama-namanya di dalam akta. Apakah bisa dengan kuasa gitu loh, dengan kuasa ke perwakilan yang misalnya satu orang untuk menguasakan pada 100 orang seperti itu ya, seperti itu pertanyaan saya Mas. Jadi nggak penuh gitu di akta gitu Mas. Nah, itu kepolisinya. Itu aja mungkin Mas Anu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dwi Aryani. Silakan Mas Anu. Ya, selamat siang Bu Dwi Aryani ya. Mungkin beberapa kali kita komunikasi kayaknya Bu ya. Ya, betul Pak. Baik, ada koperasi lama ya, terus dia mau ikut perubahan. Jadi kan dia masuknya perubahan anggaran dasar kan Bu, ya kan? Ya. Nah, perubahan anggaran dasar itu dia harus menyesuaikan namanya pastinya, ya. Jadi otomatis dia akan pesen nama ya untuk koperasi tersebut. Dia akan melakukan pesen nama menjadi koperasi, yaitu misalnya dia sudah konsumen, berarti koperasi konsumen Desa Merah Putih. Dia harus dirubah namanya. Dia harus dirubah. Karena secara edaran itu namanya itu sudah baku, sudah dicantumkan. Terus yang kedua, karena dia sudah melakukan PAD, bidang usahanya juga harus masuk Bu, memang. Mereka memang dia memang dikhususkan gitu untuk melayani sembako, untuk melayani tadi ada USP-nya. Tapi itu bukan kewajiban ya. Maksud saya gini, kalau itu mau dipilih pun nggak apa-apa. Yang penting di situ di poin yang tadi harus masuk Bu, salah satu atau salah dua. Salah satu aja ya, gitu. salah satu aja ya Mas ya. Boleh, salah satu minimal. Boleh. Saya sudah ada surat edarannya sih, mungkin Mas Ramzi nanti bisa bagi ya tentang surat edaran tersebut isinya. Baik Mas. Terus lagi tentang kuasa, maksudnya gini Bu Dwi ya, untuk pendirian memang yang menghadap kita itu bisa perwakilan. Tadi pendirian ya Bu, bukan PAD ya? Kependirian Mas, pendirian sama PAD dua-duanya. Oke, pendirian dan PAD. Baik, untuk pendirian itu kuasanya itu bisa ke beberapa orang gitu. 1 atau minimal 2 orang maksud saya. Kuasanya itu minimal 2 orang untuk menghadap notaris. Tapi namanya itu harus dicantumkan Bu di akta Bu.
Namanya itu harus wajib dicantumkan dalam akta. Nama aja apa data lengkap, Mas? Data lengkap apa nama Ya, aja? kalau kita komparisi sih, kita komparisi gitu. Kita komparisinya secara lengkap, harus dicantumkan. Nama, TTL, segala Gitu, macam Bu. alamat itu, Mas. Semua gitu. Iya, betul. Iya, betul, harus lengkap. Kalau PAD, Mas? Kalau PAD-nya? Gitu, Bu. Ya. Kalau PAD-nya? Kalau PAD enggak dong, Bu. PAD itu enggak. Jadi Enggak ya? Jumlahnya yang aja ya, Mas? ketentuan yang tadi nama pendiri itu harus dicantumkan, itu untuk di pendirian, di anggaran dasar di pendirian. Gitu, Bu, ya. Iya, ya. Kalau PAD berarti jumlahnya aja, Mas ya? Jumlah orang anggota gitu ya? Wakili berapa orang anggota gitu ya? Kalau PAD? Ya, kalau PAD boleh, Bu. Yang diatur minimal satu orang menghadap, yang tidak boleh satu orang menghadap itu untuk khusus yang pendirian. Tapi kalau PAD boleh. Satu orang pun boleh untuk menghadap. Ya. Makasih Mas Anu penjelasannya. Ya baik, intinya Iya. berarti KBRI-nya tuh penambahan ya Pak ya Mas Anu ya, yang sudah ada ya untuk PAD ya. Iya, itu harus ditambahkan Bu dengan bidang di Koperasi Desa Merah Putih. Oke, jelas Mas. Ya, makasih Mas Anu ya. Baik, terima Iya, kasih sama-sama, Ibu. Tanya Pak. Oke, silakan Ibu Luli ya tadi ya, Ibu Luli ya. Iya betul. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Selamat sore Silakan Ibu Luli. Mas Nano. Saya Luli dari Notaris Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Satu wilayah kerja dengan Ibu Yuyun. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait dengan pendirian Koperasi Merah Putih yang sekarang akan di-launchingkan ya, Mas. Apakah NPAK di kota kabupaten masing-masing itu harus mendaftarkan terlebih dahulu ke dinas koperasi masing-masing dalam rangka pembuatan Koperasi Merah Putih tersebut? Karena kan berkaitan dengan musyawarah desa yang tentunya itu ada di bawah pemerintahan kabupaten kota setempat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena banyak yang bertanya juga kepada saya mengenai jasa dari NPAK tersebut yang sampai sekarang belum keluar ya. Kalau dulu ada subsidi itu kalau tidak salah 1,5 juta untuk NPAK-nya, kemudian subsidinya ditarik dan sekarang belum ada subsidi apapun lagi. Nah, untuk biaya pendirian Koperasi Merah Putih ini apakah sudah ada ketentuan NPK ini akan diberikan, maksudnya akan ada harganya yang tidak boleh diganggu gugat gitu ya. Karena kan sekarang ini bervariasi, ada yang 2,5, 3,5, topnya adalah 5 juta. Nah tentunya hal ini kami dari NPK juga harus punya rambu-rambunya, karena bukan apa-apa ya. Program pemerintah kita harus bertanggung jawab kepada LPJ-nya. Jadi kita tidak boleh lebih tinggi, kalau lebih rendah mungkin tidak ya. Misalkan terlalu tinggi juga kita tidak boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun misalkan sudah ada range-nya, misalkan 2,5 juta tidak boleh lebih. Nah, itu pembayarannya seperti apa? Apakah dari pemerintah langsung kepada NPAK masing-masing ataukah dari koperasinya masing-masing? Seperti itu mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Silakan Mas Nano. Selamat siang dulu. Jadi yang pertama, apakah NPAK-nya ini harus daftar atau tidak? Tidak gitu ya Bu ya. Jadi kalau ini jawabannya sebetulnya tidak Bu. Ya, jadi kita jangan sampai kayak di apa ya, di tender gitu ya, di proyek gitu ya, kita harus daftar gitu. Enggak gitu sebetulnya. Ini bebas ya. Cuma prakteknya di masing-masing kabupaten atau di kecamatan atau di desa, mereka ada yang langsung menghubungi Pemda ya. Saya banyak cerita nih dari Pemda-Pemda beberapa di kabupaten itu, Mas Nanu saya didatangi oleh pemerintah kabupaten saya, bupati manggil saya, nih Mas Nanu gitu. Katanya nanti mau ada program koperasi desa nih. Nah, ini mau dikelola katanya dalam organisasi, itu sah-sah aja, silahkan aja kalau memang sudah ada kesepakatan seperti itu. Tapi prinsipnya tidak harus daftar, Bu. Nah, kalau nanti organisasi Pemda misalnya mengambil alih ya, maksudnya dalam arti mengkoordinasi, itu juga monggo, itu disepakati bersama dalam satu daerah tersebut.
Terus yang kedua untuk kontribusi itu sebenarnya sudah dibahas Bu ya, kontribusi untuk si NPAK ini. Pengajuan awalnya itu sebetulnya 5 juta Bu. Wah, seneng tuh. Kamu bilang 5 juta tuh lumayan ya, banget ya. Cuma nggak disetujui ya. Jadi range-nya mungkin nanti antara 2,5 sampai 3,5. Ya syukur-syukur 3 lah, 3 juta 3,5 lah ya. Itu yang nanti akan menggunakan sistem reimbursement Bu. Jadi kita bikin dulu, nanti diklaim Bu. Pada saat tahun 2000 sebelum COVID kalau tidak salah ya, itu kayak gitu tuh. Saya bikin akte 10 ya, saya bikin akte 10. Nanti saya kirim ke Kementerian Koperasi, reimburse tuh. Nanti kementerian akan transfer dananya. Jadi penyedia untuk honor kita bukan dari para pihak, tapi langsung dari kementerian. Begitu Bu Luli. Terima kasih. Jadi range-nya belum, maksudnya kepastiannya belum ada ya, Mas? Iya Bu, saya cerita dikit bocoran ya, karena kemarin kita tahu organisasi kita kemarin sedang ada sesuatu ya, dan kemarin itu Kementerian Koperasi juga belum menentukan sikap karena mereka harus memanggilkan organisasi notaris. Nah, pada saat kemarin sudah dipanggil Bu organisasi notaris Ya dan sudah, mereka Mas, sudah Senin minggu lalu. rapat di sana, betul. Mereka sudah rapat dan saya yakin itu nanti ada keberlanjutannya Bu. Mari kita tunggu aja Bu, nanti hasilnya seperti apa. Ya, baik. Satu Yes. lagi mungkin ya, start mulai untuk pembuatan koperasinya itu mulai kapan tuh, Mas? Pembuatan koperasi Bu. Ya, pembuatan Kalau di Jawa koperasi merah Tengah, putihnya. kalau Jawa Tengah bulan April itu harus sudah jadi 1.000 Bu. Berarti habis Lebaran ini Jawa Tengah ini langsung go ini, udah jalan Oh. gitu Bu. Jadi sebetulnya setelah Lebaran itu sudah bisa running ya, Pak? Mas? Sudah semuanya, Ya, hanya sudah. mungkin mudah-mudahan karena begini, bertanyanya adalah mengenai biaya. Biayanya berapa, Bu? Gitu. Mungkin kalau Oh iya, dari desa masing-masing tidak bukan tidak perlu tahu ya, tidak perlu memikirkan hal itu ya, karena kan kita langsung reimburse-nya iya ke betul. kementerian. Seperti itu ya, Iya, Mas ya. semoga ya Bu, semoga nggak ada efisiensi atau apa. Nanti saya nggak tahu ya. Kayak gitu. Oke, itu Baik, Ibu. terima kasih Ibu Baik, Luli. terima Terima kasih kasih. banyak. Terima kasih. Ya. Ya, menarik itu Mas. Nanti di reimburse-nya masih diminta berapa persen gitu nggak Mas? Enggak ya kayaknya ya. Baik, pertanyaan berikut. Enggak ya. Pertanyaan berikutnya ada yang resen tadi, B Yanza kalau nggak salah saya bacanya Mas B Janza. Janza. Ya, silakan. Ya, Bianca. selamat siang Mas Nanu, apa kabar? Ya Mas, sehat Mas Bianca. Atlet bulu tangkis dia. Gak usah Wah, disebut. Tolong mantap, Mas. mantap, mantap. Gak usah. Mantap, Mas. Silakan di smash pertanyaannya Mas. Monggo. Aduh. Mas Nanu izin, kebetulan tadi di Bengkulu itu kita jam 9 baru koordinasi sama Kemenkop Bengkulu tadi. Bahas tentang Mantap. koperasi merah putih. Ya, terus ada beberapa pertanyaan yang tadi jadi mengambang. Jadi saya kesempatan nih nanya di sini. Pertama tadi mengenai pesan nama Mas Nanu. Jadi ada Kemenkumham, ada Kemenkop, ada kita dari notaris. Mengenai pesan nama tadi disampaikan di Kemenkumham itu nggak bisa kalau namanya sama kan langsung ditolak. Koperasi Merah Putih Desa apa dari di Bengkulu aja itu antar desanya itu masih mirip-mirip nama-namanya. Apalagi ini se-Indonesia. Nah, tadi dari Kemenkum keberatan mengenai apa hal tersebut. Itu satu, itu gimana solusinya? Atau ya mungkin bisa jadi bahan masukan Mas Nanu mungkin kalau nanti ketemu di sana Kemenko Pusat atau gimana ya. Kedua, tadi dibahas juga mengenai modal. Karena kalau lihat dari SE itu ada tentang unit simpan pinjam. Sedangkan menurut Permenkop UMKM nomor 8/2023, KSP itu kan minimal atau USP itu 500 juta. Itu modalnya dari mana ya? Kalau yang Mas Nandu sebut tadi nggak sampai 500 juta itu. Nah, hal seperti itu bagaimana? Padahal di SE tadi disampaikan waktu di koordinasi tadi itu ada tentang simpan pinjam. Tapi masalah modalnya bagaimana? Siapa yang tanggung jawab? Dan bagaimana mengenai masalah pembayarannya dan lain-lain lah. Izin saya langsung ya Mas Anu ya semuanya ya. Biar saya nggak ada yang putus ini dari hasil tadi. Yang jenis koperasi tadi juga dibahas. Benar kata Mas Anu tadi kebingungan para ya dari Kemenkum
Kemenkop dan kita notaris untuk menyesuaikannya. Kemudian ada mengenai pengurus Mas Nanu, itu tidak ada hubungan semenda dengan pengawas, dengan kepala desa. Nah, tadi sempat ada pertanyaan bagaimana cara memastikan tidak ada hubungan semenda dengan kepala desa. Kita nggak tahu itu. Nanti kita udah buat aktanya, taunya itu ada hubungannya. Kita kan nggak pernah tahu. Kita kan notaris formil ya, bukan material. Jadi alangkah riskannya ketika buat akta koperasi yang ini atensi pemerintah, tahunya kita melanggar ya, maaf ngomong Mas Nandu, bisa jadi kita ikut-ikut hal yang tidak diinginkan di kemudian hari kan. Gitu. Kemudian tadi juga mengenai PMPJ Mas Nanu sempat dibahas. Ini kan dananya punya pemerintah. Kalau PMPJ-nya diisi, berarti PMPJ-nya diisi pemerintah gitu ya? Atau bagaimana? Jadi tadi ada beberapa pertanyaan yang agak unik-unik juga dari para peserta. Jadi saya sampaikan, jadi saya cuma menyampaikan aja ini tadi Mas Nanu. Kemudian tadi ada usul dari Dinas Perindak di salah satu kabupaten di sini. Koperasi di desa itu untuk supaya orang-orang itu mau buat koperasi agak sulit. Karena di sana udah ada BUMDes dan sejenisnya lah menurut mereka. Nah, ini bagaimana cara biar desanya itu benar-benar secara sukarela mau buat bikin koperasi. Karena kita nggak bisa juga maksain orang buat koperasi kan. Sedangkan ini program pemerintah. Tadi Baik, diusul oleh salah satu dinas perindak di situ, libatkan juga Kementerian Desa. Kalau Kementerian Desa terlibat, ya otomatis mereka kan ada kaitannya. Jadi ada kayak triggernya dari Kemendes. Itu saya menyampaikan aja nih Mas Nanu ya sekali lagi. baik Mas Ya, Bianza. terima kasih Mas Nanu. Terima kasih Mas Bianza. Kayaknya Mas Bianza bertanya pada orang yang tepat karena dari kementerian kalau bingung juga nelpon Mas Nanu. Ya, monggo Mas Nanu. Silakan Mas Nanu. Agak panjang nih Mas Nanu. Kayaknya nanti Mas Bianza ada tambahan ini ikut bayar webinarnya nambah nanti Mas Nanu. Iya betul. Baik, Monggo terima silakan. kasih Mas Bianza dari Bengkulu. Terima kasih. Yang pertama nama ditolak ya. Tadi saya sudah sempat praktek Mas. Jadi kalau memang itu pasti akan ada potensi ditolaknya. Maksudnya tidak bisa secara sistem akan masuk ya. Kita bisa menambahkan kata di belakangnya. Kita bisa menambahkan kecamatannya Mas mungkin. Kita bisa menambahkan misalnya Koperasi Konsumen Desa Merah Putih Margorejo Jaya. Nah, itu kan ada pembedanya di belakangnya. Kayak gitu. Selalu ditambahkan kata di belakangnya itu bisa. Terus berikutnya untuk apakah USP itu modalnya 500 juta? Enggak. Jadi gini Mas, USP 500 juta itu hanya ketika mengurus izin OSS. Ya, ini dicatat nih semua. Jadi kalau memang dia ada USP, itu bukan di akta 500 jutanya. 500 jutanya ketika mau ngurus OSS, izin usaha. Jadi setoran, bukti setor 500 jutanya Mas Bianza, itu pas nginput OSS Mas, bukan di akta. Coba aja nanti di akta dan di AHU, pasti bisa lolos. Jadi kalau yang tingkat desa tadi, dia pakai 15 juta masih bisa Mas. Oke. Terus berikutnya yang jenis, ya ini juga saya bilang, ini juga saya kurang sependapat ya tentang kenapa, saya malah bilang gini, alah paling di tempat, saya kan sering sama teman, paling di tempat lu Kemenkop karena salah ketik gitu. Salah ketik surat edarannya, harusnya ada jenisnya loh di situ, tapi dia tidak mencantumkan jenis gitu. Tapi katanya dibilang lagi, oh itu nanti kita rubah sistemnya, kita rubah permennya, tentu tidak secepat itu ya. Ini juga masih kontroversi, masih yang sejenis. Semenda, nih bagaimana kita memfilter itu ternyata antara pengurus dan pengawas ada hubungan darah. Ya kita tanya, kita pakai pernyataan nanti, yaitu untuk filter kita. Ya kita tanya, Bapak Ibu, ini pengurusnya nggak ada yang semenda atau ada yang sedara atau apa nih? Karena ini aturannya nggak boleh. Mereka bilang ke kita, enggak, kita tidak ada yang sedara. Oke, minta pernyataan. Ternyata mereka bohong, bukan kita. Ya, mereka yang menuangkan berita bohongnya lewat surat pernyataan tersebut. Berikutnya lagi PMPJ ini diisi sama siapa? Nah ini yang jelas bukan notaris yang mengarahkan. Biarkan mereka yang pusing sendiri. Kalimatnya nanti gini, Bapak Ibu pokoknya ini diisi
Kalau ini nggak diisi nanti kami nggak bisa jalan, udah gitu. Lah ini siapa Mas? Monggo, mau kepala desanya lah, mau ketuanya lah, mau pengurusnya. Notaris jangan mengarahkan, biarkan mereka yang memilih siapa yang sebagai pemilik manfaat. Koperasi di desa susah untuk mau buat koperasi karena sudah ada BUMDes. Mas Bianca, di Jawa Tengah ini kebalik berarti. Mereka Mas pengen mendirikan itu karena apa coba? Dapat apa hibah langsung berapa miliar Mas? Itu saya tadi ke dinas koperasi kabupaten, Bu Kepala Dinas sampai bingung. Mas, ini kok banyak banget yang mau ngajuin gitu. Tapi kan kita nggak bisa asal-asalan Mas. Nah ini kebalik sama Mas Bianca. Mereka malah nggak mau ya. Nah, Mas, salah satu yang paling utama adalah mereka dapat uang. Itu tadi 3 miliar, 5 miliar setiap setahun sekali, ada yang sampai 5 tahun. Itu setiap tahun mereka dapat uang, Mas. Masa nggak mau sih, Mas? Gitu. Dan juga tadi ada program berkelanjutan yang tadi saya bilang ya, ada pelatihan, ada apa. Saya kira itu menarik sekali. Gitu Mas Bianca ya, semoga mencukupi. Terima kasih Mas. Baik, Terima kasih Pak Sanu. terima kasih. Ini saya bacakan dari kolom chat. Saya rangkum aja Mas Nano, langsung biar taktis. Ada dari Hiskia dan Ardani. Jadi yang pertama Mas Nano, untuk PAD yang ketuanya meninggal dunia, perlukah ahli waris untuk ikut rapat perubahannya? Atau langsung saja rapat anggota? Sementara koperasi tersebut saat ini masih menjalankan usaha simpan pinjam dengan dikendalikan anak almarhum. Tentunya menurut saya tidak sah setiap pengakuan hutang dan seterusnya. Ini tadi pertanyaannya yang pertama itu. Yang kedua berkaitan dengan PAD juga Mas Anu. PAD karena pembagian. Apakah selalu USP-nya yang dijadikan koperasi baru? Apakah ada persyaratan khusus untuk pembagian ini yang harus diperhatikan? Kemudian yang terakhir Mas Anu. Yang terakhir ini adalah berkaitan dengan kemanakah dapat bekerja sama notaris rekanan untuk membantu legalitas akta pendirian koperasi program fasilitas koperasi merah putih. Nah ini pertanyaannya begitu Mas Anu. Silakan Mas Anu. Oke, ya siap Mas Ramzi. Bentar, saya buka lagi nih dari atas ya. PAD pengurus ketuanya meninggal. Sekali lagi tidak ada ahli waris ya. Tadi saya sudah sampaikan. Nah, tidak kayak PT ya. Kalau direkturnya meninggal atau pemegang sahamnya meninggal, tentu ada ahli waris. Tapi kalau di koperasi tidak ada. Jadi kalau pengurusnya meninggal, ketuanya, maka lihat anggaran dasarnya dulu. Ada namanya PAW, pergantian antar waktu. Selama sebelum rapat anggota, misalnya nih 1 tahun ya, 1 tahun dari Januari sampai Desember, ternyata di tengah-tengah nih pengurusnya meninggal, ketuanya. Itu ada namanya proses PAW, pergantian antar waktu. Itu biasanya di anggaran dasar koperasi itu dicantumkan. Apabila salah satu dari pengurus meninggal, maka bisa digantikan oleh yang lain dulu, ya. Apabila ada pengurus yang meninggal, maka bisa melakukan rangkap jabatan. Sepanjang anggaran dasar mengatur, maka sah. Nah, pengesahan dia sebagai ketua tentu pada rapat anggotanya. Jadi tidak bisa dia serta-merta ahli waris, jadi apa tadi dikendalikan oleh anak almarhum. Ya ini tentu keliru ya menurut saya ya. Ini harus dilakukan rapat anggota. Gitu. Berikutnya selama USP pembagian apakah selalu USP-nya yang dijadikan koperasi baru? Kebanyakan seperti itu, apalagi ada perintah dari Peraturan Menteri Nomor 8 2023. Semua USP yang sampai dengan 15 miliar, maka dia harus memisahkan diri atau dibagi si koperasinya. Apakah ada persyaratan khusus? Ada. Dibuka aturannya ya, dicatat Permen 9 2018 bab pembagian. Terus yang kedua, kalau yang USP ya, itu di Permenkop 8 2023. Saya juga ada materi pembagian, nanti boleh japri ke saya, nanti saya kirim materinya. Terus kemanakah dapat kerjasama notaris rekanan? Nah ini yang tadi saya bahas. Mau itu dikelola Pengda, mau masnya siapa nih? Bapak merapat Pak Zainur ya. Pak Zainur merapat ke Dispermades, mau Bapak merapat ke Pak Bupati, ya itu monggo silakan. Ini bebas ya, terserah dari
masing-masing daerah menyikapinya. Ada yang lewat bupatinya, ya ada tuh NPAK di daerah tertentu, Mas saya dipanggil bupati, katanya mau ada proyek koperasi desa, nanti saya yang pegang gitu. Oh ya silakan, ya kalau nggak ada yang protes ya monggo-monggo aja. Mas saya Pengdanya dipanggil nih sama dinas, nanti Pengda yang mengelola, nah silakan gitu. Monggo, ini disepakati saja baiknya seperti apa. Gitu Mas Ramzi. Mas Ramzi, saya izin ya Mas, 10 menit lagi mungkin Mas. Oh, kemana Mas Anu? Buru-buru banget ya. Ada macul, tanda-tanda. Iya. Baik, Mas. Ini 10 menit kayaknya masih cukup nih. Ada pertanyaan lagi untuk pengurusan nomor induk koperasi itu, untuk koperasi yang didirikan dari tahun berapa gitu Mas Anu? Ini dari Bu Krisna Sani Rahayu. Bagaimana Mas Anu? NIK untuk 2015. Ada peraturan Menteri Koperasi tentang nomor induk koperasi, Bu. Dari 2015 sudah ada pengindukan nomor induk koperasi. Gitu, Mas. Oke. Ini ada pertanyaan yang paling terakhir, ada yang minta nomor HP Mas Nanu, bisa apakah dijual bebas atau private nanti Mas? Boleh dijual bebas Mas Ramzi. Silahkan, nanti saya chat di kolom chat aja. Silakan Pak Zainal, mungkin pertanyaan langsung Pak Zainal, 2 menit cukup. Pak Zainal Ardi. Open mic. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, 2 Halo. menit. Karena Mas Anu Sebentar, buru-buru Pak. ini, Pak Zainal, silakan. Ya, ini langsungnya poin Pak. Yang pertama yaitu saya sampaikan ke beberapa, ini kan ada bantuan dana dari pemerintah terhadap Koperasi Merah Putih ini. Terhadap bantuan tersebut, apakah kita perlukan dulu rapat anggota atau bagaimana logika hukumnya gitu Pak, supaya nanti jangan timbul masalah di kemudian hari. Sekian Pak, terima kasih. Silakan Mas Anu. Ya, terima kasih Bapak pertanyaannya. Jadi sebelum melakukan kita notaris, kita harus ada namanya musyawarah desa Bapak untuk Betul. melakukan rapat tersebut. Jadi kita melalui, jadi kalau Bapak, kayaknya Mas Ramzi sudah share surat edarannya ya di kolom Ya, chat. ada di kolom Kalau chat, Mas. Bapak dibaca di situ, musyawarah desa itu sekaligus rapat pendirian Pak. Betul. Nah, saya hanya wanti-wanti aja, kalau nanti Bapak mendirikan, tolong judul berita acaranya itu berita acara musyawarah desa, jangan berita acara rapat anggota gitu. Karena surat edarannya membunyikan musyawarah desa. Begitu Bapak. Dan kemudian mengenai dananya itu bagaimana Pak? Ini kan ada bantuan dari pemerintah. Dalam pendirian itu kita sebutkan atau bagaimana gitu Pak? Baik, yang wajib disebutkan adalah modal simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah. Yang wajib cuma itu Pak. Kalau ya, ini kan ada dana dari pemerintah yang akan dibantu terhadap per desa gitu Pak, yang sekian ratus ribu, 100 juta. Ini dalam waktu pendirian koperasi, apakah perlu kita tuangkan atau bagaimana langkah baiknya gitu Pak? Oke, menurut saya tidak perlu Pak dicantumkan. Jadi kita tidak terlalu jauh ya, karena itu kan bantuan itu internalnya mereka. Jadi kalau menurut pendapat saya, kita mencantumkan yang memang harus dicantumkan saja. Yang harus dicantumkan yaitu tadi, simpanan pokok per anggota berapa? 10.000 misalnya. Simpanan wajib yang wajib berapa? 100.000 per anggota. Ya sudah itu aja Pak. Perkara mereka dapat bantuan itu internalnya mereka Bapak. Jadi kalau nanti belakang hari terima bantuan Pak, apakah perlu persetujuan anggota atau bagaimana gitu Pak? Saya rasa itu sudah, kalau kita terima, jadi si koperasi itu boleh menerima hibah Pak, bantuan. Dan hibah itu bisa dari organisasi, masyarakat, pemerintah, bahkan mungkin dari luar ya, itu boleh-boleh aja. Yang penting ada surat hibahnya Pak. Kalau memang itu hibah ya Pak ya, gitu. Jadi nggak perlu kita menerima, nggak perlu persetujuan rapat anggota dulu Pak. Langsung kita terima aja atau bagaimana gitu Pak? Safety-nya gitu. Pada saat pendirian. Pada saat pendirian. Setelah pendirian ada terima bantuan hibah dari pemerintah atau pihak lainnya, bagaimana langkah hukumnya gitu Pak untuk penerimaan tersebut? Baik. Setelah pendirian, ketika si koperasi itu menerima bantuan, sebetulnya tidak ada peran notaris di situ Pak. Tidak ada. Jadi kalaupun nanti terjadi Pak, biasanya pengurus koperasi sendiri mereka menerima bantuan-bantuan tersebut melalui pengurus-pengurusnya.
yang fakta yang terjadi ya Pak ya. Jadi mereka tidak meminta rapat anggota Pak untuk menerima bantuan itu. Gitu. Sekali lagi saya ini bicaranya dari kacamata NPAK, bukan dari Betul. pelaku koperasi ya Pak, bukan. Saya hanya mengamankan NPAK-nya aja nih Pak, biar kita nggak terseret-seret ke sana-sana tuh Pak, yang Iya, ada potensi resiko gitu. iya Pak. Baik, Oke Begitu Pak, Pak? terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Salam sehat selalu Pak. Terima kasih. Iya, betul. baik Mas Nanu, terima kasih. Tidak terasa waktu Ya, sudah selesai Mas Nanu. Sebenarnya masih setengah jam, tapi karena maaf narasumber ya, kita mohon nih maaf semua. Duta Koperasi Indonesia, jadi kita harap maklum lah. Beliau lagi sibuk mengawal Izin. 80.000 koperasi merah putih. Saya sedikit merangkum, kita sudah membahas tentang pentingnya koperasi sebagai penggerak ekonomi desa, dasar hukumnya, tahapan pembentukannya, hingga manfaatnya bagi masyarakat. Jadi setelah ini jangan hanya sekedar paham, tapi kita harus terlibat. Mulai search di mana ada flyer Mas Nanu mengisi seminar koperasi untuk menjadi NPAK itu sebagai syarat soalnya. Ya Mas Anu, jangan lupa share-share Mas Anu. Siapa tahu saya mulai tertarik ini Mas Anu. Baik, sekian dari saya. Ya. Jangan lupa kunjungi YouTube ILC dan website ILC. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penyelenggara dan kepada narasumber Bapak Yulistia Adinugraha. Nomor handphone Bapak Yulistia Adinugraha atau Mas Nanu sudah di-share di kolom chat. Silahkan dicatat. Saya Ramzi Baraba, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mas Nanu. Matur nuwun semua, Mas Ramsi, semua, Mbak Yuyun, matur nuwun. Izin pamit. Sebentar, ini nanti punten sebelum pamit nanti ada apa plakat ya nanti yang saya kirim Oh ke iya. kantor Mas Iya, Nando baik. ya, Mas Matur Nando nuwun, seperti Mas. biasa. Ya, Ya, terima kasih. sama-sama. Oh ini sebentar, Mas Nando, ini ada sedikit usulan nih dari barusan dari rekan-rekan ILC. Bagaimana kalau nanti kita adakan semacam BIMTEK ya untuk teman-teman kita yang memang membutuhkan apa bimbingan lah ya, istilahnya untuk lebih terarah lah. Hanya sekedar kan tadi hanya sekedar apa 2 jam gitu ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih lanjut. Kita nanti adakan semacam grup, nanti saya bikin grup BIMTEK ya, Mas Nanu izin. Nanti Iya, teman-teman matur yang nuwun. lain yang ada di sini nanti bisa gabung gitu ya, Mas Nanu. Makasih. Ya, terima kasih Terima kasih kepada Bu. sahabat-sahabat ILC yang telah mengikuti acara pada siang hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Lain waktu kita ketemu lagi ya dalam Ya, next terima kasih event Bu. bersama Untuk ILC. webinarnya. Yo, Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Izin ya ditutup.